萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, dua sosok saling berhadapan di tanah terbuka yang sangat luas. Tangan mereka berdua masing-masing diselimuti oleh api berwarna biru tua dan ungu. Saat nyala api naik, mereka membawa suhu tinggi yang menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua menjadi sedikit bengkok. Galeri tontonan benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan dua api berwarna berbeda di tangan mereka berdua. Hanya beberapa saat kemudian ada seseorang yang mengeluarkan seruan tidak percaya. Mengapa Xiaoyan itu bisa mengeluarkan api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat dari kelas Douang ke atas? Jangan bilang bahwa orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu, betapa indahnya. Banyak desahan kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar lapangan terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki api seperti ini? Xiao Yu juga kaget saat melihat perubahan situasi di dalam arena. Sesaat kemudian dia tiba-tiba bergumam. Itu benar, saat itu sebelum dia pergi aku mendengar bahwa orang ini memiliki seorang guru alkemis misterius. Sun Er berdiri di samping yang tatapannya menatap arena, sedikit mengangguk. Menurut laporan Ling Ying, dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika Xiaoyan menunjukkan semua kartu truf yang dia pegang saat ini, kemungkinan besar hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang bisa mengalahkannya. Di sisi lain galeri tontonan, ekspresi Baisan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiaoyan memegang api berwarna ungu. Dia juga tidak menyangka bahwa dia memiliki kartu tersembunyi yang begitu kuat. Kakak Baisan, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang itu memiliki api yang mirip dengan Lumu, itu tidak berarti bahwa dia cocok untukmu. Bukankah Lumu saat itu kalah darimu meskipun memiliki Blue Crystal Flame miliknya? Saat ekspresi Baisan menjadi sedikit lebih suram, tawa yang berisi beberapa sanjungan terpancar dari sisinya. Baisan menoleh untuk melihatnya. Ada beberapa siswa dari kelasnya yang biasa mengikutinya. Wajah Baisan tidak menunjukkan kegembiraan pada kata-kata menjilat ini yang dia sukai. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, api kristal biru milik Lumeng memang membuat orang takut. Saat itu, aku juga mengandalkan keberuntungan ketika aku mengalahkannya. Namun aku ingin tahu apakah api kristal birunya atau api berwarna ungu itu yang lebih kuat. Xiaoyan, aku harap kamu bisa mengalahkan Lumu. Jika tidak, bukankah itu akan kurang menyenangkan bagiku? Aku akan mengalahkanmu di depan Sun Er. Di sisi lain, wanita muda berpakaian merah itu juga sedikit terkejut karena api ungu yang diciptakan Xiaoyan. Dia diam-diam berbisik pada dirinya sendiri sebelum melemparkan fokusnya ke arena. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya hari ini, sepertinya kompetisi antara Xiaoyan dan Lumu ini tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang paling menarik. Dia yang angkuh dan sombong tidak menyangkal hal ini. Huo tua, bagaimana? Bisakah kamu melihat apa asal mula api ungu Xiaoyan itu? Wakil kepala sekolah yang duduk di kursi di tengah tersenyum sambil menatap lelaki tua yang tidak banyak bicara duduk di sebelah kirinya. Melihat hal yang dia makan sebelumnya, kupikir itu pastilah pil obat atau yawan yang mengandung benih api liar. Sangat tidak terduga bahwa dia bisa memikirkan metode itu. Namun, hal ini mungkin tampak mudah digunakan tetapi sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun sebagian besar informasi mengenai Xiaoyan diketahui oleh eselon atas Akademi Xianan, mereka hanya berhenti di catatan kasar dan lain-lain. Meskipun Akademi Xianan memiliki jaringan informasi yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, bagaimanapun juga tidak dapat mengetahui semua yang terjadi di dalam Kekaisaran Jama yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya.
Di arena, Lumu juga perlahan pulih dari keterkejutan yang diberikan api berwarna ungu di atas tangan Xiaoyan. Dia melihat dalam-dalam pada pemuda berjubah hitam itu ketika dia bertanya sambil tersenyum. Aku tidak berharap bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Kamu juga seorang alkemis, bukan? Xiaoyan mengangguk sedikit tanpa menyangkalnya. Meskipun aku tidak tahu tingkat pastimu sebagai seorang alkemis, aku pikir itu setidaknya sekitar tingkat 2. Bakat semacam ini sangat mengejutkan. Lumu menghela nafas dengan lembut. Api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap api dengan seksama. Sesaat kemudian niat bertarung yang melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan, gunakanlah seluruh kekuatanmu. Biarkan aku melihat dengan tepat sejauh mana kamu telah mencapai dengan api yang menjadi spesialisasimu. Lumu menghirup udara dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit keras. Niat tempur yang berapi-api memenuhi matanya. Sebagai seorang alkemis, dia tidak peduli dengan kekalahan dari orang lain dalam hal doki. Namun dia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya ketika harus bermain api. Saat teriakan kerasnya, nyala api berwarna biru di telapak tangan Lumu tiba-tiba melonjak. Akhirnya itu berubah menjadi 2 busur api melingkar berwarna biru. Busur api melingkar tubuh Lumu seperti 2 ular yang memiliki kecerdasan. Mereka berenang ke atas dan ke bawah melindunginya di tengah-tengah mereka. 10 jari Xiaoyan saling berpotongan segera memisahkan mereka. Di antara 10 jari, 10 api kecil berwarna ungu seperti cambuk kecil yang melingkari satu sama lain dengan gesit terhubung ke cambuk panjang. Dari mana api berwarna ungu muncul, cambuk panjang itu bergetar dan dicabuk ke tanah. Jejak hitam hangus segera muncul di permukaan batu yang keras. Kedua orang di arena itu tampaknya menunjukkan kemampuan mengendalikan api mereka yang sangat indah. Tak terhitung jumlah orang yang berseru dari galeri tontonan. Beberapa gadis bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak membentuk bintang di mata mereka. Metode bertarung yang cantik dan elegan semacam ini menyebabkan hati mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadap pekerjaan mulia yang dikenal sebagai alkemis ini. Kejutan melintas di wajah Lumu ketika dia melihat cambuk api yang sangat panjang di tangan Xiaoyan. Kemampuan pengendalian api dari pihak lain sedikit di luar dugaannya. Namun jika hanya sampai titik ini, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Sesaat kemudian, tubuh Lumu tampaknya telah berubah menjadi bayangan biru yang langsung menembak ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergerak ketika dia melihat Lumu menyerang langsung ke arahnya dari depan. Cambuk api ungu yang panjang segera berubah menjadi bayangan ungu samar yang meledak. Ketika suhu tinggi menembus langit, itu membawa suara aneh seperti minyak panas bertemu salju es. Kecepatan serangan cambuk api ungu yang panjang sangat cepat, namun saat hendak mencapai tubuh Lumu, kedua busur api berwarna biru itu yang menyelimuti permukaan tubuhnya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mereka bertabrakan dengan cambuk api ungu. Dalam sekejap percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari 2 api berwarna. Percikan api berlanjut sesaat ketika bayangan biru keluar sekali lagi. Cambuk api ungu panjang Xiaoyan benar-benar terhalang oleh busur api Lumu. Jari kaki Lumu mendorong dan dia menembak ke daerah itu 3 meter dari tubuh Xiaoyan. Api berwarna biru muncul secara tiba-tiba mulai berputar ke atas. Itu membentuk api spiral yang berbentuk kerucut hanya seukuran telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan, ini adalah keterampilan menyerang alkemis yang unik untuk departemen alkemis kami. Menggunakan api untuk berubah menjadi ki. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Dou di departemen alkemis. Kami menyebutnya Pale Flame Skill. Api berputar-putar berbentuk kerucut mengeluarkan suara bersenandung dari dalam telapak tangan Lumu. Ujung api berbentuk kerucut itu langsung diarahkan ke Xiaoyan. Bagian tajam dari puncaknya menciptakan garis angin melingkar berwarna biru karena putaran kecepatan tinggi, mengubahnya menjadi pusaran yang muncul di ujung api. Keterampilan Pale Flame. Departemen alkemis di sini memang memiliki beberapa keterampilan. Ini memungkinkan sang alkemis untuk menggunakan api dengan cara ini. Tidak heran bahkan guru memberikan pujian setinggi itu untuk Akademi Jianan. Itu memang memiliki beberapa tempat yang luar biasa. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam nyala api kerucut yang menembak ke arahnya. Sebuah kejutan melintas di hatinya. Bergerak dengan pikirannya, cambuk api berwarna ungu di tangannya langsung menyusut menjadi sekelompok api berwarna ungu kecil. Api itu bergoyang dengan cepat dan di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa besar. Kelompok api berwarna ungu itu dibagi menjadi 2 di kedipan mata.
Sebagian besar itu dengan paksa dibangun menjadi tirai api berwarna ungu. Sementara sebagian kecil lainnya diam-diam digulung di sepanjang tangan Xiaoyan. Akhirnya itu jatuh ke tanah seperti ular mati tanpa ada yang memperhatikan. Pada saat ini nyala api kerucut yang berputar itu juga akhirnya membawa suara angin yang tajam saat menabrak tirai api dengan keras. Ledakan intens segera muncul. Itu membawa lingkaran dua gelombang api berwarna yang meletus dan melonjak keluar dari tengah arena. Sesaat kemudian, gelombang panas menyapu seluruh stadion. Para siswa di galeri tontonan di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke samping untuk menghindari udara panas yang muncul. Di dalam arena di mana gelombang api meledak, sosok biru tiba-tiba menembak balik setelah kakinya meluncur di tanah selama beberapa meter. Dan akhirnya mengangkat kepala dan menyaksikan tempat di mana gelombang api berangsur-angsur menghilang. Tetapi dia tidak melihat sosok manusia di dalamnya. Lumu sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Dia melihat sekelilingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan kakinya memiliki perasaan yang sedikit terbakar. Saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, matanya menyusut menyadari bahwa tangan dan kakinya tanpa sadar telah terjerat oleh dua rantai berwarna ungu. Kedua rantai api berputar di sekitar tangan dan kaki Lumu seperti dua ular kecil sambil memancarkan panas yang samar. Jangan bergerak, jika tidak rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, kamu tidak akan bisa menjaga tangan dan kakimu, ujar Xiaoyan. Lumu menoleh dengan susah payah, dia menatap Xiaoyan yang tanpa sadar muncul di belakangnya, dan menyadari bahwa telapak tangan kanannya sedikit terbuka saat ini. Mengikuti gerakan jarinya, Lumu dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu rantai api yang mengikat tangannya dan kakinya telah meningkat secara bertahap. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan api dengan cara yang sangat indah. Lumu menatap Xiaoyan yang berada di sekitar 10 meter darinya, tapi sebenarnya masih bisa mengendalikan nyala api yang telah meninggalkan tubuhnya. Kejutan melintas di mata Lumu, jarak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh alkemis tingkat 4 biasa. Di galeri tontonan di sekitarnya, para siswa itu yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke arena. Namun, mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung di galeri tontonan yang telah dengan jelas melihat bagaimana Lumu dikalahkan. Bahkan Baisan dan yang lainnya gagal menemukannya. Oleh karena itu, wajahnya saat ini benar-benar tertutup oleh keterkejutan. Anak nakal yang baik. Membagi api menjadi dua, salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu, sementara yang lain bersembunyi di bawah tanah, membuat jebakan dan menunggu Lumu untuk menginjaknya. Melakukan dua hal ini secara bersamaan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar untuk diselesaikan. Xiaoyan ini layak menjadi seseorang yang menjadi juara dalam pertemuan agung alkemis di Kekaisaran Jama, ujar The Old Huo di galeri tampilan tengah, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Aku telah kalah. Lumu tidak berani menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian dia hanya menghela nafas, menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan getir. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia bertepuk tangan dengan lembut dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lumu segera berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan secara tidak sengaja mengungkapkan ini menyebabkan Lumu tertawa pahit sekali lagi. Pil Flame skill Departemen Alkemis ini juga sangat kuat. Jika aku tidak menggunakan Douki untuk menggabungkan sebagian kecil dari Douki Armor di depan dadaku sebelumnya, aku tidak akan bisa memblokir api kerucut spiraling Lumu hanya dengan tirai api unguku. Sepertinya jika aku memiliki kesempatan nantinya, aku harus mempelajari keterampilan Pil Flame. Pertandingan ini dimenangkan oleh Xiaoyan dari kelas Huang, kelas kedua. Suara yang jelas dari kursi hakim sekali lagi dipancarkan. Pada saat suara juri selesai, sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata bagi mereka. Nama Xiaoyan mungkin akan mulai menyebar di seluruh akademi mulai saat ini. Hanya sampai saat ini keraguan tentang penilaian Sun Er mulai benar-benar menghilang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan luar biasa dalam hal Douki, tetapi juga memiliki bakat besar dalam hal pemurnian obat, adalah seseorang yang hampir tidak dapat ditemukan bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Xiaoyan hari ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran.
Saat dia mendengar sorakan seperti guntur yang terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya, Xiaoyan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Lumu yang tampak pahit, "Terima kasih senior Lumu karena bersikap lunak kepadaku." Apa yang mudah, kerugian adalah kerugian, tidak ada yang menyerah. Pikiran terbukaku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kebanyakan orang. Lumu memutar matanya dan segera berkata dengan senyum pahit, "Tapi anak kecil, aku tidak menyangka bahwa kamu menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Kamu mungkin bisa masuk 5 besar. Aku akan datang mencari saranmu jika ada kesempatan nantinya." Begitu dia mengatakan itu, Lumu menangkupkan tangannya ke Xiaoyan, membalikkan tubuhnya ke arah pintu keluar stadion dan berjalan dengan sikap yang sangat tegas. Orang ini juga cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Baisan itu. Aku bisa berteman dengannya jika ada kesempatan. Xiaoyan menatap punggung itu dan tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah di mana Baisan duduk saat itu. Ketidaksukaan dan kehati-hatian Xiaoyan terhadap orang ini menjadi lebih padat. Kemudian Xiaoyan memasukkan penguasa asuhan berat ke punggungnya, berbalik dan turun dari panggung kompetisi. Setelah itu dia memasuki area di mana kelas Huang kelas kedua duduk di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok wanita muda yang hanya dia lihat sekali kemarin telah muncul di sana. Ketika wanita muda yang hidup ini melihat Xiaoyan kembali, mata mereka segera menjadi berbinar saat mereka maju untuk mengelilinginya. Suara celoteh mereka menyebabkan Xiaoyan yang baru saja bertengkar hebat merasa sedikit pusing. Baiklah, kalian semua tenang." Melihat Xiaoyan dikelilingi oleh sekelompok wanita muda yang cantik-cantik ini, instruktur Rolling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa berbicara dan menarik pikiran wanita muda ini dengan tatapan memuja ke belakang. Tidak heran Sun Cie tidak pernah memperhatikan pria lain selama 2 tahun di akademi ini. "Kamu memang memiliki orang yang luar biasa di hatimu." Seorang wanita muda melompat ke sisi Sun dan menggoda dengan tawa yang indah. Saat dia mendengar ini, rona merah memikat muncul di wajah indah Sun Gayanya yang instan dan menawan menyebabkan bahkan instruktur Rolling yang berdiri di sampingnya merasakan hatinya bergerak. Apalagi para siswa laki-laki di sekitar mereka yang matanya tiba-tiba menjadi lurus. Xiaoyan tersenyum dan maju 2 langkah untuk duduk di samping Sun Saat itu, selama periode waktu di kota Wutan, ketika dia adalah orang yang tidak berguna, tatapan di sekitarnya selalu dipenuhi dengan ejekan dan keangkuhan ketika dia berjalan dengan Sun Pada saat itu kemungkinan besar orang-orang itu berpikir di mata mereka, apakah katak ini tidak merasa malu berjalan di samping angsa yang cantik? Sekarang, setelah 2 tahun latihan keras, tidak ada lagi orang yang menggunakan pandangan saat itu untuk melihatnya ketika dia berjalan di samping Sun lagi. Ini karena bakat dan kekuatan yang Xiaoyan tunjukkan saat ini benar-benar memberinya kualifikasi untuk dibandingkan dengan Sun Ini adalah perbedaan antara memiliki kemampuan dan tidak memilikinya. Saat itu dia selalu mengatakan setiap saat bahwa dia bekerja keras untuk perjanjian 3 tahun. Namun jauh di lubuk hatinya, dia juga berpikir untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak akan ada orang lagi yang menggunakan ekspresi seperti itu untuk memandang rendah dirinya saat dia bersama dengan Sun di masa depan. 3 tahun berlalu sejak dia menjadi orang yang tidak berguna. Selama 3 tahun ini, Xiaoyan mengandalkan usahanya sendiri untuk memenuhi keinginannya, untuk berhasil mengalahkan Nalan Yanran dan membiarkan dirinya memiliki kualifikasi untuk bersama dengan Sun Xiaoyan kemudian menghela nafas panjang, memiringkan kepalanya ke mata Sun yang tatapannya menatap kompetisi di dalam arena. 2 tahun pelatihan kesepian telah memungkinkan Xiaoyan untuk memahami bahwa gadis di depannya adalah orang yang memiliki jejak terdalam di dalam hatinya. Jejak ini tertanam kuat ketika dia masih muda. Sebenarnya Sun selalu mengatakan bahwa jika bukan karena Xiaoyan yang bodoh masuk ke kamarnya ketika mereka masih anak-anak dan menggunakan dokinya yang sama sekali tidak dia kuasai untuk menghangatkan tubuhnya yang tampak lemah dan terus melakukannya, selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa benar-benar menempatkan Xiaoyan jauh di dalam hatinya. Namun dia juga mempertahankan kehangatan dan rasa hormat yang sama terhadap Xiaoyan ketika dia berada di saat-saat paling sedih, menyebabkan hati Xiaoyan yang jauh melebihi usianya untuk sepenuhnya terbuka terhadap gadis yang hanya menunjukkan dirinya, kebaikan dan kelembutan kepadanya. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak di bawah meja dan menjulur. Dia akhirnya meraih tangan kecil Sun dan merasakan telapak tangan yang halus. Tubuh indah Sun bergetar lembut saat Xiaoyan tiba-tiba menggenggam tangan kecilnya.
Dia menggunakan tatapannya dan tampak agak bersalah saat dia melihat instruktur Wolling, Xiao Yu, dan yang lainnya di dekatnya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada dari mereka yang menemukan tindakan Xiaoyan ini. Memutar kepalanya ke arah Xiaoyan, dia berkata dengan lembut, dengan sikap kesal, "Xiaoyan Keke, kamu milikku. Tidak peduli seberapa besar faksi di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah." Tangan yang memegang tangan kecil yang halus itu sedikit mengencang. Xiaoyan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua saat dia perlahan berbicara. Meskipun suaranya tenang, tidak sulit untuk mendengar keangkuhan dan tekad dari dalamnya. Sun Er awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemerahan darah seperti fajar segera dan tiba-tiba muncul di wajahnya yang seputih salju. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengucapkan kata-kata cinta yang mengandung makna yang sangat kaya dan tersembunyi pada saat ini. Bahkan dengan ketidakpedulian Sun Er, dia juga tidak bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di bawah kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba ini. Wajahnya semerah apel untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Gelombang yang tidak bisa disembunyikan naik di dalam hatinya yang berteriak, "Sun Er, apakah ada yang salah?" Ekspresi Sun Er yang tidak biasa tidak luput dari tatapan instruktur Wolling di samping. Dia awalnya terkejut sebelum tatapannya langsung melayang ke bawah dan secara kebetulan melihat tangan Xiaoyan yang buru-buru ditarik kembali. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tampak berbicara pada dirinya sendiri. "Anak muda, kamu harus mengendalikan dirimu di depan umum. Meskipun aku tahu hubunganmu dengan Sun Er adalah hubungan yang intim, kamu tidak boleh memprovokasi siswa laki-laki yang memiliki niat terhadap Sun Er di tempat umum seperti itu." Xiaoyan tersenyum canggung tetapi tidak berani menyela. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah pertempuran sengit di arena. Di sampingnya, Sun Er juga dengan cepat menarik jantungnya yang berputar saat dia dengan merasa bersalah melirik instruktur Wolling di sisinya. Setelah itu, dia juga melemparkan pandangannya kembali ke arena di mana pertarungan sedang berlangsung. Gadis ini dia bisa begitu acuh tak acuh ketika berhadapan dengan orang luar, tetapi di depan Xiaoyan, dia tidak berbeda dengan gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan ini berhasil memikat hati seorang gadis seperti Sun Er. Instruktur Wolling melihat sisi kemerahan yang masih ada di wajah Sun Er dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ketika satu putaran demi satu putaran kompetisi berlalu, yang semula 170 orang lebih secara bertahap tersingkir hingga hanya tersisa 60 orang lebih. Jika ini berlanjut untuk beberapa ronde lagi, kemungkinan nama-nama mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam akan lahir. Babak 41, kelas Huan, kelas 1 Yan Cheng, unit penegakan hukum Wu Hao. Namun ketika nama-nama untuk pertarungan berikutnya di arena diumumkan lagi, stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih sepi. Unit penegakan hukum Wu Hao, Xiaoyan perlahan mengulangi nama ini. Dia menoleh ke arah instruktur Wolling dan berkata, "Aku pikir ini orang yang disebutkan instruktur tempo hari kan?" Wajah instruktur Wolling menjadi sedikit lebih muram. Dia dengan lembut berkata, "Wu Hao ini memiliki reputasi yang cukup bagus di unit penegakan hukum. Jumlah orang dari Black Corner Region yang mati di tangannya selama 2 tahun terakhir ini setidaknya lebih dari 100. Kekuatannya cukup menakutkan." Xiaoyan mengangguk sedikit, sepertinya ini memang akan menjadi saingan yang sulit. "Selain itu, aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sakit kepala." Wu Hao ini pernah merayu Sun Er dan bahkan langsung menyuarakan niatnya di depan umum, namun dia kemudian ditolak oleh Sun Er. Dengan demikian, orang ini tampaknya tidak akan menyerah. Instruktur Wolling menggoda. "Sebelum kamu tiba di akademi, Wu Hao ini dipandang oleh Baisan sebagai saingan cinta terkuatnya. Sayangnya, dua orang ini yang dianggap oleh banyak orang di akademi sebagai orang yang paling mungkin untuk merayu Sun Er gagal karena penampilanmu." "Wanita cantik adalah akar masalah." Xiaoyan tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung terlempar ke arena. Pada saat ini sudah ada seorang pria muda yang berdiri di dalamnya. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat kepahitan di wajah pemuda ini. Dia mampu membuat lawannya merasakan ketakutan di dalam hati mereka, bahkan sebelum muncul. Wu Hao ini, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Matanya yang menatap menyusut di sisi berlawanan dari pemuda itu. Ada sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah merah darah. Berdiri di permukaan batu yang awalnya kosong, sepertinya dia adalah hantu yang tiba-tiba muncul. Kecepatan yang menakutkan, orang ini sangat kuat. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sosok manusia berwarna merah darah dan keseriusan langka menyapu wajahnya. Saat sosok manusia berjubah darah muncul, stadion yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma berdarah perlahan meresap ke seluruh tanah terbuka.
Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.